Nah, sekarang coba deh kamu analisis kira-kira ada di bagian mana cerita 5 hal tersebut. Nah, itu dia bagian struktur cerita anekdotnya. Paragraf pertama termasuk ke dalam abstrak karena dia merupakan pembuka. Paragraf kedua termasuk ke dalam orientasi karena dia akan mengalirkan cerita ke bagian konflik atau krisis. Lalu di mana bagian krisisnya? Ya, krisis terjadi antara perdebatan warga dengan pejabat. Si pejabat dengan sombongnya memamerkan status dirinya. Di sisi lain, warga tidak tahu soal itu. Niat si warga memang tulus hanya menolong orang yang hanyut, tanpa memandang siapa yang butuh bantuan. Bagian reaksi adalah saat si pejabat memberikan respon terhadap krisis, yaitu ketika ia akhirnya bilang, "Karena sudah menolongku, kamu boleh minta apa saja." Si pejabat memberikan penawaran atas hutang budi karena telah diselamatkan oleh warga. Nah, sementara bagian koda ada pada bagian akhir, saat warga justru memintanya agar tidak menyebarkan bahwa ia adalah orang yang menyelamatkan pejabat tersebut. Di bagian ini tersirat sebuah amanat atau kritik, bahwa kita harus menolong orang lain tanpa pamrih, tidak memandang status sosial dan ekonominya. Di bagian ini juga kita dikagetkan oleh pernyataan warga yang berkembalinya dari logika biasa. Biasanya kan kalau kita diberikan kesempatan untuk minta apapun, pasti kita akan mengajukan permintaan yang maksimal. Entah itu berupa uang atau mobil atau hal-hal yang menguntungkan diri kita. Tapi berkebalikan dengan yang dilakukan warga ini, ia malah minta supaya namanya tidak disebarkan. Alhasil, tabrakan ini membuat kita tertawa sambil menjerit. Anjrit nih warga. Gimana? Sekarang udah mulai paham bagaimana cara menganalisis struktur teks anekdot? Lanjut ya, kalau kita menganalisis berdasarkan unsur kesastraan yang ada, kita dapat melihat teks anekdot ke dalam 7 poin. Yang pertama tema, yang kedua tokoh dan penokohan, yang ketiga latar, yang keempat alur, yang kelima sudut pandang, yang keenam amanat, dan yang ketujuh nilai-nilai kehidupan. Well, sebetulnya pisau sastra ini bisa kamu lakukan dengan menganalisis berbagai jenis cerita atau teks, gak cuma terpatok untuk teks anekdot saja. Kayaknya untuk bagian ini lumayan terpancar jelas dari teks yang ada di atas ya. Mulai dari ceritanya yang bertema ketulusan, tokoh si pejabat dan warga, latar pinggir sungai dan rumah warga, hingga nilai yang bisa diambil. Sekarang masuk ke bagian akhir, bagaimana kita mengidentifikasi teks anekdot dari isinya. Kurang lebih ada 5 hal yang bisa kita analisis. Yang pertama, tokoh yang diceritakan. Kemudian masalah yang dibahas, unsur humor, pesan yang disampaikan, dan kritik yang disampaikan. Nah, pada bagian ini sekarang jadi tugasmu ya. Coba kamu tulis di kolom komentar. Kira-kira seperti apa watak dari tokoh yang diceritakan, masalah yang terjadi, unsur humor, sampai pesan-pesan yang ada. Kamu bebas menganalisis berdasarkan versimu sendiri. Siapa tahu setiap orang bisa mengambil nilai atau unsur humor yang berbeda kan? Jangan lupa juga kasih alasan mengapa kamu menjawab itu. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita selesaikan sampai di sini dulu. Untuk pelajaran selanjutnya tunggu video berikutnya, kita akan masuk ke materi yang selanjutnya, dan semoga kalian semua paham dengan teks anekdot. Kalau belum paham silahkan ulangi lagi menontonnya sampai kalian paham, dan cari sumber lainnya seperti di Google, di YouTube, dan lain sebagainya, atau di buku pembelajaran kalian. Semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.